Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan, rizki yang melimpah, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta dimudahkan segala urusannya buat sahabat Kang Asep Hidayat semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum ke bagian ceritanya, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Dari seorang anak yang malang, terlahir ke dunia ini dari keluarga yang miskin dan harus rela di usia balita kehilangan kedua orang tua untuk selamanya. Namun bukan Tuhan namanya jika tidak maha kuasa atas hambanya. Tuhan selalu menjaga dan akan selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Tahun 2004, saat PAM Pilpres, pengamanan pemilu memang salah satu bagian tugas kami sebagai anggota polisi. Aku mendapat tugas pengamanan di Pulau Anambas, yang pada saat itu Anambas masih bergabung dengan Natuna. Singkat cerita, H-1 aku sudah berada di Pulau Anambas. Begitu tiba di Anambas, aku langsung mensurvei lokasi TPS yang esok paginya akan dijaga. Aku menginap di rumah kepala desa karena yang namanya di desa tidak ada penginapan atau hotel. Setelah makan malam dan sedikit berbincang dengan Pak Kades, aku pun izin untuk istirahat karena besok pagi aku harus ekstra kerja. Dengan sangat ramah, beliau mempersilahkan. Di kamar yang berukuran kecil namun lumayan bersih, aku langsung berbaring di atas kasur kapuk dan berusaha untuk segera terlelap tidur. Namun tetap saja mata ini tak dapat tidur juga. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Tiba-tiba tercium bau tak sedap, seakan memenuhi ruang kamar itu. Ya, itu bau anyir seperti bau ikan yang sudah mulai membusuk. Aku sedikit merasa merinding. Kepalaku terasa pusing hingga terasa mual. Ditambah lagi cuaca di kamar itu mendadak terasa sangat dingin hingga terasa menusuk ke tulang. Namun, aku berusaha tetap berpikir positif. Yang namanya juga di pulau, bau seperti itu sudah hal yang wajar. Apalagi posisi rumah ini juga di pantai. Ku coba berdoa dan akhirnya aku pun terlelap tidur. Tiba-tiba saja aku terjaga dari tidurku. Nafasku terasa berat dan sesak. Keringat membasahi bagian kepalaku. Sudah menjadi kebiasaanku jika tidur dan bermimpi pastilah berkeringat, namun hanya bagian kepala saja. Aku bangkit dari tidurku dan aku duduk di tepi ranjang. Kuraih air mineral di botol yang kuletakkan di meja. Kuminum dan setelah itu lumayanlah sedikit membuat aku merasa tenang. Kulihat jam dinding masih menunjukkan jam 2:30 dini hari. Aku bermimpi buruk. Demikian keluhku. Aku bermimpi sedang berada di satu pulau yang sepi. Di dalam mimpi itu, aku tengah duduk di atas batu yang berukuran besar di tepi laut. Tiba-tiba, aku dihampiri dua orang yang begitu mengenaskan. Sekaligus aku merasa seram. Kedua orang itu, satu orang laki-laki dan satu orang lagi perempuan.
Raut wajah kedua orang itu pucat kebiruan. Matanya terlihat putih semua. Tercium bau busuk dari tubuh kedua orang itu. Mereka terus mendekat, lalu sosok yang laki-laki berbicara kepadaku. "Kami titip anak kami ya Pak. Rawatlah dia seperti anak Bapak sendiri, karena kami tidak bisa lagi merawatnya." Setelah berbicara demikian kepadaku, lalu kedua orang yang mungkin sepasang suami istri itu pun berlalu pergi dan masuk ke dalam laut. Singkat cerita, pagi itu aku sudah bersiap untuk pergi ke lokasi jagaku. Setelah sarapan pagi, aku pun berpamitan kepada tuan rumah. Lalu aku berangkat dengan dijemput Linmas. Setibanya di lokasi, aku dipersilahkan duduk di kursi dan meja yang telah disediakan. Dan tentunya di luar ring, karena memang itu tidak diperbolehkan kami masuk wilayah ring. Proses pilpres terus berjalan tanpa ada kendala yang berarti. Sembari duduk mengawasi jalannya pilpres, aku mengobrol dengan masyarakat di sana. Sesekali diselingi canda sehingga waktu pun tak terasa lambat pada hari itu. Masyarakat di sana sangat ramah-ramah. Senang rasanya hatiku bertugas di sana. Di luar pengawasanku, ketugas yang sedang aku abdi, perhatianku tertuju kepada seorang anak laki-laki yang kira-kira masih berumur 5 tahun. Setelah kutanya, ternyata namanya Derry. Ia sangat lucu dan bijak namun tetap sopan. Anak itu sedari tadi selalu dekat denganku. Bahkan kali ini anak itu mendekat bahkan memelukku dengan manja. "Derry, sudah mama belum?" tanyaku seraya ku balas pelukannya. "Udah om, tadi nenek dah bagi dari mama," jawabnya. Lalu ia merenggangkan pelukannya. Hingga kini kami berhadapan, tentunya posisi aku berjongkok. Derry memegang dan mengamati satu persatu atribut yang ada di bagian dada baju dinasku. Derry bertanya nama-nama atribut itu kepadaku. Om Pici ya?" Dengan senyum polosnya bertanya kepadaku. "Iya nak, Om polisi." Anak itu sangat lucu dan bijak. "Oh ya, Derry main dulu ya. Sendiri atau sama teman-temannya. Nanti kalau Om sudah selesai kerja, kita main bareng lagi ya," ujarku ke Derry. Derry pun mengerti dan melepaskan pelukannya. Lalu ia bergabung dengan teman-teman lainnya. "Kesian budak itu Pak." Tiba-tiba ada seorang berkata dari belakangku. Karena saat itu aku masih posisi berjongkok. Kulihat ternyata yang berbicara tadi Pak Kades telah berdiri di belakangku. "Oh Pak Kades." Lalu aku pun berdiri. "Oh ya Pak, kasihan kenapa dengan anak itu Pak?" tanyaku sedikit mencari tahu. Pak Kades pun dengan singkat menceritakan tentang siapa Derry. Ternyata Derry sudah yatim piatu karena kedua orang tuanya sudah meninggal akibat laka laut beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang Derry tinggal bersama kakek dan neneknya yang sudah tua. Serta hidupnya pun susah. Mendengar penuturan Pak Kades, pedih dan sedih rasanya akan nasib Derry. Anak sekecil itu sudah kehilangan kebahagiaan dengan orang tuanya. Hari itu segala kegiatan usai sudah dengan aman dan terkendali.
Kuarahkan pandanganku ke segala arah di lokasi TPS itu, tapi dia tak terlihat lagi. Aku mencari diri. Pak, sini Pak, sebentar Pak. Kupanggil seorang linmas yang sedang duduk-duduk sambil merokok bersama panitia TPS yang tengah membereskan barang-barang usai pelaksanaan giat Pilpres. Siapa? Jawabnya, lalu ia menghampiriku. Ada apa Pak? Tanya linmas itu setelah dekat denganku. Itu Pak, saya mau nanya, di mana ya rumah anak kecil yang dekat dengan saya tadi? Tanyaku kepadanya. Oh, di sana Pak, tak jauhlah dari sini. Jawab linmas itu seraya menunjukkan jari telunjuknya. Bisa Bapak antar saya ke rumahnya sekarang Pak? Pintaku kepadanya. Ayolah saya antar. Linmas itu pun bersedia mengantarkanku. Aku pun akhirnya diantar ke rumahnya Dery. Betapa sedihnya aku melihat kondisi rumahnya Dery. Tepatnya rumah kakek dan neneknya. Rumah yang jauh dari kata layak dan nyaman. Setelah tiba di depan rumah itu, Pak Linmas mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tak terlalu lama berselang, dari dalam terdengar suara batuk dan menjawab salam. Lalu pintu itu pun terbuka. Dari balik pintu itu, tampak seorang laki-laki tua menyapa dengan ramah. Waalaikumsalam. Cai siapa Pak? Masuklah. Laki-laki tua itu mempersilahkan kami untuk masuk. Belum lagi kami melangkah masuk, tiba-tiba saja muncul seorang anak laki-laki dari dalam rumah dan berteriak, "Oh, dengan wajah ceria memanggilku. Ya, itu Dery, anak yang malang. Aku memeluk dan menggendongnya. Melihat sikap Dery yang begitu akrab denganku, tentulah sang kakek dan neneknya merasa bingung. Apalagi saat itu aku masih mengenakan pakaian dinas. Mari Pak, masuk dulu. Sang kakek mempersilahkan kembali kepada kami untuk masuk. Aku pun masuk ke rumah dan memprihatinkan itu. Aku duduk di lantai papan tanpa alas tikar apapun. Kemudian aku memperkenalkan diri. Kami berbincang ringan sebagai pengalihan rasa canggung. Tanpa sengaja pandangan mataku tertuju ke arah sebuah foto tanpa figura atau bingkai yang menempel di dinding rumah itu. Dek, sesaat jantungku serasa berhenti berdetak. Bagaimana tidak, orang yang ada di foto itu sangat mirip dengan orang yang ada di dalam mimpiku semalam. Ya Allah, kok bisa? Pikiranku jadi berkecamuk. Tidak karuan. Aku bangkit dan berdiri mendekati foto itu. Kuperhatikan dengan seksama. Seketika bulu romaku meremang. Melihat seseorang yang ada di foto itu. Tiba-tiba si kakek berkata, "Itu foto anak saya Pak. Ayahnya Dery. Dialah, tak ada lagi Pak. Dia dah meninggal." Sambung kakeknya Dery. Jantungku semakin berdebar, keringat dingin mengucur dari dahiku. Aku kembali duduk bersila berhadapan dengan si kakek. Tok, setelah saya lihat foto itu, ada yang mau saya sampaikan sama atuk dan nenek. Namun, sebelumnya saya mohon maaf jika kata-kata saya salah atau tak berkenan. Aku memulai pembicaraan. Si kakek dengan menatap hampa wajahku, lalu ia berkata, "Iya Pak, nak cakap apa?" "Tok, demi Allah,
Saya tadi malam bermimpi didatangi sama anak bapak yang ada di foto itu. Dia menitipkan anaknya untuk saya pelihara. Karena dia berkata kalau dia dan istrinya tak dapat lagi untuk merawatnya. Apakah itu Derry? Dengan singkat dan dengan rasa tegang, aku menyampaikannya. Mendengar ceritaku, tiba-tiba si nenek yang sedari tadi hanya diam, kini menangis terseduh. Si kakek hanya tertunduk dengan kening ditopang tangannya. Bahu rentanya si kakek terlihat berguncang. Tentu saat itu aku merasa sangat bersalah karena sudah menoreh kembali luka dalam mereka. Lalu aku mendekati si kakek, lalu kurengkuh bahunya. Seraya aku berkata, "Tok, maafkan saya bila kata saya salah dan menyakiti perasaan atuk dan nenek." Si kakek tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala. Perlahan, si kakek tampak sudah bisa menguasai emosionalnya. Dengan sikap masih tertunduk, si kakek berkata dengan pelan dan suara bergetar, menahan gejolak dukanya. "Saya menangis bukan karena tersinggung, Pak. Saya cuma sedih mendengar cerita Bapak. Mungkin anak saya di sana tak tenang, khawatir dengan anaknya. Macam mana kalau esok saya lah tak ada lagi? Siapa yang urus anak dia?" Demikian penuturannya dengan logat Melayu kental. Mendengar penuturan beliau, jujur hatiku merasa begitu sedih dan terharu. Tak terasa butiran bening di sudut mataku menetes, perlahan jatuh di pipiku. Aku beringsut duduk di hadapan beliau, sambil ku pegang dengan lembut kedua bahunya dan aku berkata, "Tok, usah atuk risaukan diri. Kalau atuk sama nenek percaya dengan saya, biar saya yang urus dan besarkan Derry. Ya, walau saat ini saya masih bujangan, tapi insya Allah Derry akan baik-baik saja dengan saya." Mendengar ucapan kesediaanku untuk mengadopsi Derry, beliau dengan tiba-tiba mengangkat wajahnya. Terlihat kerut wajah senjanya dan tatapan lelah matanya yang tengah berurai air mata. Tanpa bicara, beliau langsung memelukku dengan erat, diiringi tangis begitu mengguncang jiwanya. Aku membalas pelukannya sambil ku tepuk-tepuk lembut punggung beliau. "Terima kasih banyak ya Pak, dan nak pelihara saya punya cucu." Berulang beliau berucap demikian kepadaku. Singkat cerita, dengan penuh haru dan kesedihan yang begitu mendalam, akhirnya Derry aku bawa ikut bersamaku. Dengan sedikit uang yang aku punya saat itu, aku memberi sedikit santunan untuk beliau dan memberikan alamat serta nomor handphoneku ke beliau, karena suatu saat mereka rindu dengan cucunya bisa menelpon bahkan berkunjung. 12 tahun kemudian, suatu sore yang indah dengan sinar matahari mulai meredup, aku duduk bersantai di tepi kolam ikan. Aku sedang memancing ikan, hanya sekedar mengisi waktu kosong saja. "Bang, ambilkan minum ayah bang, itu dekat pohon kelapa." Aku meminta tolong untuk mengambilkan air minumku ke seorang anak remaja berparas ganteng dan berkulit putih, walau badannya sedikit kurus. Ya, dialah anak angkatku, Derry, yang kini sudah tumbuh besar. Tanpa berkata, lalu ia beranjak mengambilkan air minumku. "Makasih ya bang."
ujarku. Sini duduk dekat ayah bang, ada yang mau ayah omongin. Lalu aku menyuruh Derry untuk duduk di dekatku. Setelah melempar mata pancingku ke kolam, lalu aku membakar sebatang rokok dan menikmati kepulan asapnya. Begini bang, ayah mau nanya. Sekarang abang kan sudah kelas 3 SMA dan udah mau tamat nih. Rencana abang mau kemana setelah tamat ini? Mau kuliah kemana? Demikian aku mengawali pembicaraan dengan anakku. Terlihat ia sejenak termenung sambil memandang ke arah kolam. Lalu ia berkata, kalau bisa, Derry mau seperti ayah. Jawabnya singkat. Mendengar jawabannya, kupeluk bahunya. Kalau memang itu keinginan abang, ayah selalu mendukung. Yang penting abang harus dengar cakap ayah ya. Abang harus giat berlatih dan belajar, sebab ayah dulu jadi polisi tidak karena uang, tapi ayah berjuang, berlatih dan belajar. Dan ayah ingin abang juga seperti ayah, supaya kita bisa menghargai apa yang kita raih kelak, serta apa yang kita dapat kelak diberkahi Allah, ujarku kepada Derry. Derry mengangguk pertanda mengerti. Dalam diam, kupandangi anakku Derry yang sedang duduk di sampingku. Semoga abang berhasil. Apa yang abang inginkan ya nak? Ayah percaya abang bisa, asal abang serius ya. Aku sangat bersyukur mempunyai anak angkat sebaik dan sesoleh ini. Terima kasih ya Allah. Singkat cerita, setiap pagi, siang, dan sore bahkan malam, Derry terus kugembleng agar menjadi sosok yang memang layak untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan tanpa lelah pula Derry menjalaninya. Waktu penerimaan pun tiba. Alhamdulillah, Derry berhasil melewati sederet seleksi dan lulus. 7 bulan Derry mengikuti pendidikan dan akhirnya Derry anak yang malang itu kini jadi seorang anggota polisi sama seperti aku. Hatiku sangat bahagia dengan keberhasilannya. Seminggu setelah pelantikan Derry jadi anggota polisi, kembali aku bermimpi kedatangan kedua orang tuanya. Mereka terlihat tersenyum bahagia dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Dan ketika aku terbangun dari tidurku, seperti biasa, kepalaku berkeringat hingga membasahi bantalku. Tercium bau tak sedap seakan memenuhi ruang kamarku, bau ikan yang sudah membusuk. Sehingga aku merasa mual dengan bau itu. Seketika bulu kuduku meremang. Aku hanya beristighfar dan berbisik pelan. Sudahlah, pergilah kalian ke alam kalian saat ini. Janganlah kalian pikirkan lagi Derry, karena Derry sekarang sudah punya kehidupan. Dan aku pun tak senang kedatangan kalian dengan cara seperti ini. Setelah aku berbicara seperti itu, dengan perlahan aroma tak sedap itu pun hilang. Derry saat ini bertugas di kepulauan, menjalani hidup yang semestinya, yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Aku hanya berpesan kepada anakku Derry sebelum ia berangkat melaksanakan tugas. Berangkatlah nak, dengan penuh semangat ya.
Jalankan tugasmu dengan penuh tanggung jawab serta keikhlasan. Jangan sakiti orang lain. Carilah rizki dengan cara yang halal. Bantulah semampumu orang yang sedang membutuhkan bantuanmu. Jadilah polisi yang berakhlak, yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Selesai. Kilas info kakek dan neneknya Dery. Beberapa tahun setelah Dery ikut denganku, kakeknya meninggal. Setahun kemudian, neneknya meninggal juga. Untuk keluarganya yang lain, memang tidak ada karena menurut kadesnya, dulunya kakek itu berasal dari provinsi K dan Pak Kades tidak tahu alamat pastinya. Pesan dari penulis atau Kang Dayat sendiri ya. Jangan pernah ragu ketika hati berkata untuk menolong seseorang. Namun perlu dipertimbangkan dengan baik sehingga kita tepat dalam memberikan pertolongannya. Berbuatlah dengan ikhlas agar semua tidak jadi beban. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga pendengar semua dapat memetik hal positif dari kisah anak saya Dery. Semoga bermanfaat dan mohon maaf tentunya masih banyak kekurangan dari cara membawakan cerita ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.